Saya Reni Martina, NPM 181331686. Di sini saya dari kelompok 4. Nah, saya dan teman-teman akan membahas tentang audit atas pengadaan dan pengelolaan aset pada PT Jatiraya Abadi. Nah, sebelum itu kita bahas kasusnya terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita kulik sedikit latar belakang dari PT Jatiraya Abadi. Tonton terus videonya ya. PT Jatiraya Abadi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran furniture. Perusahaan ini awalnya didirikan oleh Bapak Muhammad Sukidi Esos dan jajarannya pada tanggal 10 Januari 2006. Saat ini perusahaan PT Jatiraya Abadi sudah berusia 15 tahun. Bapak Muhammad Sukidi Esos mendirikan perusahaan ini bersama dengan jajarannya karena memiliki rekan kerja sebagai pemasok bahan baku. Maka dari itu, beliau berinisiatif untuk membangun perusahaan furnitur. Demikian latar belakang dari PT Jatiraya Abadi. Selanjutnya kita akan membahas kronologi kasus kejadian tersebut. Pada akhir tahun 2019 dan 2020, perkembangan perusahaan ini sangat pesat. Banyak pesanan yang datang pada perusahaan. Karena pesanan yang meningkat dari tahun ke tahun, membuat perusahaan ini menjadi lebih besar dan memerlukan beberapa divisi baru untuk menunjang kegiatan operasional di perusahaan ini. Berbagai pengadaan aset dan bahan baku dilakukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan, baik untuk kenyamanan karyawan maupun kualitas produk yang dihasilkan. Nah, berdasarkan data pengadaan aset maupun bahan baku yang digunakan untuk menunjang kelancaran perusahaan, Ibu Maharani Susanti MACC selaku Direktur Keuangan melaporkan adanya ketidakwajaran dalam pelaporan keuangan atas pengadaan barang dan bahan baku yang diduga adanya penggelapan dana, sehingga pengeluaran kas perusahaan tidak berbanding lurus dengan penambahan aset perusahaan. Selain itu, ada beberapa transaksi yang menunjukkan adanya kerugian kas perusahaan karena pembayaran retur barang atas komplain dari customer perusahaan. Setelah mengetahui kasus tersebut atau kejadian tersebut, lalu pihak manajemen akan menangani kasus ini dan akan menindaklanjuti. Untuk selebihnya, mari kita simak penindaklanjutan kasus pada PT Jatiraya Abadi. Nah, dengan adanya beberapa kejadian yang janggal dalam perusahaan tersebut, pihak manajemen perusahaan mengundang Ibu Setiawati Putri dari Kantor Akuntan Publik Mekar Consulting Partner untuk melakukan kegiatan audit terhadap pengadaan dan pengelolaan aset pada PT Jatiraya Abadi. Nah, selanjutnya untuk pembahasan kriteria, akibat, penyebab, dan rekomendasi akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dik Putranto, NPM 142. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ataupun pemaparan yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya mengenai PT Jatiraya Abadi. Di sini setelah kita mengetahui kasus dan juga masalah yang dihadapi oleh PT Jatiraya Abadi, kita menemukan beberapa hasil temuan audit yang akan dijabarkan pada tabel berikut ini. Tabel yang pertama atau kondisi yang pertama yaitu biaya pengeluaran untuk pelaksanaan program pengadaan barang berupa mesin fotokopi dengan tipe A3 Fuji Xerox S2320 oleh bagian administrasi dan umum telah menggunakan dana sebesar 23 juta yang berarti lebih besar dari yang telah dianggarkan atau diestimasi sebelumnya. Lalu kriterianya adalah dalam data keuangan pada bagian keuangan berkaitan dengan penganggaran ataupun estimasi program pengadaan barang oleh bagian administrasi dan umum itu hanya membutuhkan dana sebesar 21 juta. Dari dua komponen ini kita sudah mengetahui bahwasanya adanya pembelian mesin fotokopi dengan harga 23 juta padahal dengan penganggaran mesin tersebut hanya 21 juta rupiah saja. Penyebabnya apa? Di sini kita menemukan penyebabnya yaitu terjadinya kenaikan harga pada mesin fotokopi tipe A3 Fuji Xerox S2320 pada bulan Agustus 2020, di mana pembelian mesin ini ada di bulan Agustus 2020. Untuk penganggarannya itu ada di bulan Januari 2020.
Lalu apa akibat yang dihadapi? Di sini pihak bagian keuangan harus menggunakan dana yang dibutuhkan itu lebih besar dari yang dianggarkan atau diestimasi sebelumnya. Sudah jelas karena pembelian atau transaksi mesin fotokopi tersebut sebesar 23 juta rupiah dengan anggaran atau dengan estimasi harga hanya 21 juta rupiah. Nah, dengan kondisi seperti ini, rekomendasi yang dapat kita sampaikan adalah pihak bagian administrasi dan umum khususnya untuk divisi pengadaan barangnya itu dituntut untuk lebih bijak dalam penggunaan dana anggaran atau estimasi pengadaan barang, di mana ketika memang kita sudah menganggarkan dana sebesar 21 juta untuk pembelian aset tersebut atau yang dalam hal ini mesin fotokopi, pada hari H untuk transaksi pembelian mesin fotokopi tersebut disesuaikan dengan anggaran yang sudah kita sampaikan atau sudah kita susun sebelumnya untuk menanggulangi dan juga mengantisipasi kerugian pengeluaran kas yang lebih dari bagian keuangan untuk menutup selisih dari pembelian mesin fotokopi itu jika lebih dari anggaran yang sudah disediakan. Seperti itu. Untuk tabel selanjutnya atau untuk kondisi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya akan membahas tentang transaksi pengadaan barang yang tidak tepat oleh petugas pencatat utang perusahaan. Yang pertama yaitu tentang kondisi transaksi atas pengadaan barang ini berupa satu unit mobil Daihatsu Grand Max PU dengan pembayaran kredit dengan waktu jatuh tempo 5 bulan namun hanya diakui 3 bulan. Selanjutnya yaitu tentang kriteria berdasarkan prosedur pencatat atau pengakuan atas transaksi pengadaan mobil Daihatsu Grand Max PU tersebut waktu jatuh tempo diakui selama 5 bulan. Selanjutnya yaitu penyebabnya yaitu petugas pencatat utang sebagian merupakan karyawan honorer dan belum memiliki pengalaman memadai dalam mengelola utang perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai akibatnya yaitu terdapat hutang transaksi yang tidak diakui sebagai hutang perusahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu rekomendasinya yaitu karyawan yang bertugas sebagai petugas pencatat hutang untuk melakukan pengelolaan hutang, perusahaan harus memenuhi kualifikasi sebagai pengelolaan hutang baik dalam pendidikannya maupun pengalaman dan harus mendapatkan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Aryani, NPM 062. Nah, saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya, yaitu pada nomor 3. Untuk tabel kondisi, terdapat ketidaksesuaian antara laporan pengadaan barang yang dibuat oleh bagian administrasi dan umum dengan persediaan barang yang sebenarnya di gudang atas pembelian AC Panasonic Basic Xeon R32 atau CS YNWKJ series. Untuk tabel kriteria, pencatatan atas laporan pengadaan barang harus disesuaikan dengan persediaan barang real yang ada di gudang. Untuk tabel penyebab, petugas pencatat laporan pengadaan barang sebagian merupakan karyawan baru dan belum memiliki pengalaman memadai dalam mengelola laporan pengadaan barang perusahaan. Untuk tabel akibat, adanya pengeluaran kas perusahaan yang tidak menghasilkan nilai guna atau tidak bermanfaat karena pengeluaran tidak diimbangi dengan penambahan aset. Untuk tabel rekomendasi, karyawan yang bertugas sebagai petugas pencatat laporan pengadaan barang perusahaan harus memenuhi kualifikasi baik dalam pendidikannya maupun pengalaman dan harus mendapatkan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevla Irawati, NPM 049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Saya akan membahas masalah keempat yang dialami oleh PT Jatiraya Abadi, di mana terdapat komplain dari customer karena kualitas barang yang tidak sesuai dengan standar spesifikasi produk. Kondisinya terdapat pengeluaran kas yang digunakan untuk pembayaran retur dari PT Sinar Bakti yang membeli
2 set sofa L Puff Emily berdasarkan komplain customer karena barang mengalami kerusakan produk. Untuk kriterianya sendiri yaitu produk yang akan dikirimkan harus melalui prosedur pengiriman yang berlaku pada perusahaan PT Jati Raya Abadi, mulai dari proses pengecekan produk yang tersedia sampai pada proses pengiriman produk yang dipesan. Nah, penyebabnya itu petugas warehouse kurang teliti dalam aktivitas checking produk yang akan dikirimkan. Jadi penyebabnya ini petugas dari warehouse sendiri itu kurang dalam aktivitas checkingnya. Akibat dari masalah ini adalah pihak perusahaan harus membayar ganti rugi kepada PT Sinar Bakti tadi atas retur pembelian 2 set sofa L Puff Emily. Nah, rekomendasi yang diberikan oleh audit yaitu petugas warehouse dituntut untuk mematuhi prosedur pengiriman produk dan melakukan pengecekan kembali setelah seluruh tahapan prosedur itu telah dilakukan. Jadi seperti double check seperti itu. Masalah selanjutnya yang dialami oleh PT Jati Raya Abadi adalah pada tahun 2020 perusahaan bagian pengadaan barang itu membeli barang dengan harga yang tidak wajar. Jadi seperti markup harga. Nah, kondisinya pada tahun tersebut bagian administrasi dan umum itu membeli 3 unit komputer Apple dengan markup harga sebesar 75 juta. Nah, di mana kriterianya itu biaya pengeluaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas pembelian komputer tersebut itu hanya Rp67.365.000. Jadi terdapat markup harga. Penyebabnya, petugas pengadaan barang itu melakukan penggelapan dana atas pembelian komputer yang dibeli perusahaan. Nah, akibatnya pihak bagian keuangan itu harus menggunakan dana yang dibutuhkan lebih besar dari harga pasar. Yang harusnya dia mengeluarkan uang 67 juta sekian, dia jadi mengeluarkan harga 75 juta. Rekomendasi yang diberikan audit yaitu menciptakan budaya perusahaan yang cermat, teliti, dan ketat dengan memperbaiki SOP-nya, lalu membuat sistem pengecekan berulang guna meminimalisir kesalahan yang terjadi.